Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'du. Para pemirsa dimanapun berada, tetap semangat, selalu ceria, selalu berbahagia, selalu optimis bahwa kita bisa mengarungi, menghadapi tantangan rintangan kehidupan ini. Dan hidup ini memang ujian dan kita insya Allah bisa selesaikan. Lanjutan dari kajian kita sebelumnya, bahwa ternyata banyak sebab seseorang itu memandang pesimis, memandang negatif terhadap kematian karena ketidaktahuannya atau karena kebodohannya. Ada juga yang seseorang itu takut mati karena tidak tahu akan berada di mana setelah mati. Karena yang dilihat dengan kasat mata, diturunkan ke liang lahat, tempatnya sempit, gelap, panas, sepi, sendiri, itu yang dilihat. Hakikat sesungguhnya sebenarnya tidak seperti itu. Bahkan teks ayat Quran, ada orang meninggal, ada orang mati, tapi oleh Al-Quran sendiri tidak boleh dikatakan mati. Padahal mati. Wala taqulu liman yuqtalu fi sabilillahi amwat bal ahya walakin la tash'urun. Dan jangan kamu katakan mati terhadap orang-orang yang mati fi sabilillah, di jalan Allah. Bal ahya, mereka itu hidup. Jadi meskipun secara spesifik, secara khusus ini orang-orang yang meninggal fi sabilillah, orang-orang kafir pun di alam barzah itu juga mengalami kehidupan, meskipun dengan tingkatan yang berbeda tentunya. Kehidupan di alam barzah itu. Jadi, maka dari itu, orang membayangkan, menyamakan alam kubur itu dengan kuburan, sehingga muncul ketakutannya terhadap mati. Wah, nanti gelap, sepi, sendiri. Itu disebabkan karena ketidaktahuannya, kemampuannya membedakan antara alam kubur dengan kuburan. Yang berikutnya yang ditakuti adalah takut kena siksa. Nah, jadi kalau mati nanti disiksa ini itu, takut mati karena takut siksa, itu pada hakikatnya bukan karena takut mati, tetapi takut disiksa. Lalu harus dicek, kenapa takut disiksa? Karena kenakalannya, karena kezolimannya ketika hidup di dunia. Ya kalau begitu jangan nakal, jangan zolim ketika hidup di dunia. Kalau sudah terlanjur nakal, kalau sudah terlanjur zolim, bagaimana solusinya? Maka harus bertaubat dengan taubatan nasuha. Setelah itu dijauhi dosa itu, dijauhi kenakalan itu, dijauhi kezaliman itu. Supaya nanti kalau mati, kalau takutnya karena siksa, supaya tidak disiksa. Jadi orang takut mati bukan karena matinya, karena takut disiksa. Kenapa disiksa? Karena dia nakal, karena dia zolim. Kalau begitu jangan nakal. Kalau sudah terlanjur, taubatlah, menyesalah, dan perbaikilah, supaya nanti kalau mati tidak ada siksaan di sana. Nah, berarti takut mati karena siksa. Ada juga orang takut mati karena membayangkan perpisahan dengan keluarga dan harta. Nah, ini kelompok ini sebenarnya bukan takut mati juga, tetapi bersedih hati saja. Karena sedih. Sedihnya apa? Berpisah dengan keluarga, berpisah dengan harta. Berarti bukan persoalannya takut mati, karena perpisahan. Itulah sehingga Allah Subhanahu wa ta'ala di Quran Suratul Munafikun ayat yang ke-9 mewanti-wanti kita, mengingatkan kita. Ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalukum wala auladukum an dzikrillah. Wahai orang-orang beriman, jangan sampai harta-harta kamu, anak-anak kamu membuat kamu lalai dari mengingat Allah. Jadi harta dan anak itu tidak boleh membuat kita lalai dari mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kita perlakukan sebagaimana mestinya yang dikehendaki oleh agama. Nah, ini berarti kelompok ini orang takut mati bukan karena takut matinya, tetapi hanya sedih saja karena berpisah dengan keluarga, berpisah dengan hartanya,
dengan investasinya, dengan tabungannya, dengan bisnisnya yang lagi naik daun, yang lagi untung-untung. Itu bukan persoalan takut mati, karena dia sedih aja dengan itu. Itu bisa diatasi dengan dianggap bahwa harta anak dan keluarga tidak boleh membuat kita lalai, menghalangi kita dari mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, harus dikelola, harus di-manage dengan baik, sehingga mati tidak kita takuti berlebih-lebihan. Yang penting kita jaga iman, amal soleh, istiqomah, dan husnul khotimah. Bahkan kita ajak keluarga kita untuk membantu kita taat kepada Allah. Kita gunakan harta kita agar diridhoi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Haknya Allah kita keluarkan, zakatnya 2,5%. Bahkan kita berinfak sedekah pada karib, kerabat, sahabat, sanak, famili. Tidak usah takut, bersedih dengan harta-harta sudah kita titipkan untuk kita klaim nanti ketika di akhirat, ketika kita setelah meninggal dunia ini. Nah, yang terakhir, seseorang itu perspektif tentang kematian memang kebanyakan negatif, kebanyakan buruk, kebanyakan digambarkan dengan hal-hal yang kadang-kadang melahirkan pesimistis, tidak optimistis. Padahal dengan mengingat kematian ini kita harus optimis bahwa kehidupan setelah dunia ini jauh lebih baik daripada kehidupan dunia ini. Karena kita adalah orang yang beriman, beramal soleh, istiqamah, dan insya Allah kita husnul khotimah. Bahkan dalam perspektif sosiologis, maka mati itu sebenarnya rahmat bagi kehidupan. Ya, kalau dibahasakan secara mikro, secara khusus, itu mati dibahasakan musibah. Alladzina idza asabathum musibah, dikatakan musibah. Musibah bagi siapa? Musibah bagi keluarganya yang ditimpa kematian itu. Di mana letak musibahnya? Karena berpisah, tidak bertemu kembali, tidak membersamai lagi, dikatakan itu sebagai musibah. Tapi sebenarnya secara makro, secara umum, mati itu adalah rahmat bagi kehidupan. Kenapa dipahami mati itu rahmat bagi kehidupan? Kita tidak bisa bayangkan kalau mati itu ditutup rapat. Dengan kata lain, tidak ada kematian. Betapa sibuknya dunia ini, betapa macetnya jalanan, betapa berjubelnya manusia, betapa kebutuhan air yang dikelola oleh PDAM akan rumit, PLN juga akan kena imbasnya, Bulog, pusat logistik masyarakat juga akan kena dampaknya. Siapapun yang memimpin itu akan kesulitan ketika kematian itu tidak ada. Kenapa? Karena dari manusia pertama sampai yang lahir terakhir dan yang akan lahir itu akan tinggal di bumi yang sempit ini. Maka dengan ketiadaan kematian justru menjadi musibah bagi kehidupan ini. Itulah makanya secara umum mati itu dibahasakan sebagai rahmat, meskipun secara spesifik kita pahami bahwa kematian itu adalah musibah. Dan dengan kematian itulah Allah merolling, Allah menggilir kehidupan ini. Karena hidup ini pada hakikatnya adalah ganti dan mengganti saja. Semua jabatan bupati, gubernur, menteri, presiden itu mengganti sebelumnya dan nanti akan diganti juga oleh generasi berikutnya. Begitulah kehidupan, ganti, mengganti, gilir, menggilir, di-rolling oleh Allah. Itulah cara Allah memanage kehidupan ini. Salah satunya adalah lewat pintu mati yang menjadi rahmat bagi kehidupan. Oleh karena itu, karena mati itu suatu keniscayaan, maka kita sebagai insan beriman hanya satu hal yang harus kita perhatikan. Perbaiki diri dengan senantiasa iman, amal soleh kita, dan istiqamah. Mudah-mudahan di akhir hidup kita dalam keadaan husnul khatimah. Itulah yang difirmankan oleh Allah, alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Allah menjadikan mati dan hidup untuk menguji kita, untuk diketahui siapa yang terbaik amalannya. Semoga kita termasuk orang-orang yang terbaik amalannya. Mohon maaf, wallahu waliyul muttaqin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.